Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada tim kerja yang rasanya kompak banget, tapi ada juga yang isinya drama melulu? Nah, sebenarnya ada kekuatan tak kasat mata yang membentuk setiap kelompok, termasuk kelompok kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng aturan-aturan tersembunyi ini. Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Hari pertama masuk kelas baru. Dan sebuah kelompok baru pun terbentuk. Tahu kan rasanya? Seneng banget langsung tukeran cerita, tukeran nomor telepon. Pokoknya ini adalah fase awal yang rasanya penuh harapan dan bakal seru banget. Tapi nggak lama kemudian muncul masalah pertama. Ada konflik soal tanggung jawab yang mulai menguji pertemanan mereka. Yang lain sibuk kerja, si Rina malah asyik mainan HP. Sama sekali nggak mau bantu. Bukannya diselesain baik-baik, konflik itu malah bikin mereka pecah. Rina pindah ke grup lain, dan grup yang tadinya seru itu, ya udah, bubar gitu aja. Bikin si narator jadi bingung sendiri, kok bisa? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Cerita tadi itu bukan cuma soal drama anak sekolah loh, ini tuh gambaran kecil dari dinamika yang terjadi di hampir semua kelompok. Sekarang kita cari tahu jawabannya. Ternyata, ada polanya loh, gimana sebuah kelompok itu berkembang. Pola ini pertama kali dijelasin sama seorang psikolog bernama Bruce Tuckman, dan penemuannya ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat kerjasama tim. Jadi, Tuckman menemukan 5 tahap ini. Ngertiin tahap-tahap ini tuh ibaratnya kayak kita punya peta buat menjelajahi perjalanan sosial di kelompok manapun. Yuk kita telusuri satu persatu. Di tahap forming ya, semua orang itu lagi jaim-jaimnya. Lagi pasang topeng terbaik gitu, biar kelihatan oke dan bisa diterima. Persis kayak cerita tadi pas mereka pertama ketemu kan, semuanya manis dan penuh harapan. Nah, habis itu masuklah kita ke tahap storming. Disinilah perbedaan mulai kelihatan. Beda pendapat, beda ide, atau kayak di cerita tadi, beda etos kerja. Inilah yang terjadi pas Rina ditegur teman-temannya. Fase ini emang paling gak nyaman, tapi justru penting banget. Nah, kasusnya kelompok Sirina tadi, mereka itu lompat langsung dari storming ke adjourning, bubar jalan. Mereka gagal menyepakati aturan main dan peran masing-masing, jadi konflik itu bukannya menyelesaikan masalah, malah menghancurkan kelompoknya. Oke, sekarang kita udah tahu nih gimana proses terbentuknya sebuah kelompok. Yuk kita lanjut buat ngenalin jenis-jenis kelompok yang ada di hidup kita. Soalnya, ternyata nggak semua kelompok itu sama. Menurut sosiolog Charles Hakuli, ada 2 jenis utama. Ada kelompok primer, ini yang deket banget sama kita, kayak keluarga atau sahabat. Lalu ada kelompok sekunder, yang lebih fungsional, kayak tim kerja atau teman sekelas buat ngerjain tugas. Yang satu basisnya siapa kita, yang satunya lagi lebih ke apa yang kita kerjain bareng. Terus ada juga nih konsep yang keren banget dari William Graham Sumner, yaitu in-group dan out-group. In-group itu geng kita, yang bikin kita ngerasa punya loyalitas. Sementara out-group itu geng lain yang bisa jadi pemicu persaingan, entah itu di tim olahraga, politik, atau bahkan antar divisi di kantor. Yang menarik lagi, ada yang namanya kelompok referensi. Ini adalah kelompok atau orang-orang yang kita jadiin patokan. Bisa jadi musisi idola kita, para profesional di bidang yang kita geluti, atau bahkan geng paling keren di sekolah. Mereka ini membentuk cara kita bersikap, dan seringnya kita nggak sadar loh. Oke, sekarang kita bedah yuk kekuatan-kekuatan tak terlihat yang sebenarnya ngatur dinamika di dalam grup. Ini soal siapa yang pegang kendali, dan kenapa sih kita semua punya dorongan buat ikut-ikutan aja? Gaya kepemimpinan itu ngaruh banget ke dinamika kelompok. Ada yang otoriter, di mana pemimpinnya kayak diktator, semua keputusan di tangan dia. Ada yang demokratis, semua orang diajak diskusi. Dan ada laissez-faire, di mana pemimpinnya lebih santai dan membiarkan kelompok ngatur diri sendiri. Nah, setiap gaya ini bisa jadi super efektif, tapi bisa juga jadi bencana total. Semuanya tergantung situasinya. Selanjutnya ada konformitas, dorongan dari dalam diri kita buat bisa diterima dan jadi bagian dari kelompok. Ini tuh kayak lem sosialnya, bisa bikin kelompok jadi solid. Tapi di sisi lain, ini juga bisa membunuh kreativitas dan bikin kita ikut-ikutan ngambil keputusan yang buruk. Terus kenapa sih ngertiin semua ini tuh penting banget? Kenapa ini bisa jadi kayak kekuatan super buat kita? Karena simpelnya gini, kita itu bukan cuma ada di dalam kelompok, kita adalah hasil dari kelompok-kelompok kita. Jadi, inilah kekuatan super kamu. Dengan semua pengetahuan ini, kamu bisa tahu tim kamu lagi di fase mana, biar nggak salah langkah pas ada konflik. Kamu juga jadi paham kenapa peranmu di keluarga beda sama di kantor. Kamu bisa lebih sadar kapan harus ikut arus dan kapan harus berani beda.
Intinya, kamu jadi arsitek dari dunia sosialmu sendiri, bukan cuma jadi pion yang digerakin. Saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba deh, sekarang kamu lihat lagi grup-grup di hidupmu. Setiap obrolan, setiap tim, setiap pertemanan itu punya sistemnya sendiri. Kalau kamu ngerti aturannya, kamu bukan lagi sekadar pemain, tapi kamu bisa jadi arsiteknya.